one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Ayu Wiranti dengan NIM 34302000068. Di video kali ini, saya akan membahas tentang salah satu contoh metode pembelajaran IPS di sekolah dasar. Sebelum kita membahas tentang salah satu contoh metode pembelajaran IPS di sekolah dasar, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang apa itu metode pembelajaran. Apa sih yang dimaksud dengan metode pembelajaran? Sekarang, lanjut saja ke pembahasannya. Metode pembelajaran adalah cara-cara pelaksanaan proses belajar mengajar, atau bagaimana teknisnya suatu bahan pelajaran diberikan kepada siswa di sekolah. Metode pembelajaran dibagi menjadi dua. Yang pertama, metode yang interaksi edukatifnya berlangsung di dalam kelas. Misalnya, metode ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, eksperimen, sosiodrama, role playing, dan tugas atau resitasi serta kerja kelompok. Yang kedua, metode yang interaksi edukatifnya berlangsung di luar kelas. Misalnya, metode karya wisata dan observasi. Salah satu contoh metode pembelajaran IPS yang akan saya bahas adalah metode pembelajaran demonstrasi. Apa sih yang dimaksud dengan metode pembelajaran demonstrasi? Metode demonstrasi adalah format belajar mengajar yang sengaja mempertunjukkan atau memperagakan tindakan, proses, atau prosedur yang dilakukan oleh guru atau orang lain kepada seluruh atau sebagian siswa. Dalam menggunakan metode demonstrasi, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan. Yang pertama, guru harus menyederhanakan penyelesaian kegiatan yang panjang. 2. Guru bermaksud menunjukkan standar penampilan. Yang ketiga, memotivasi siswa tentang latihan yang diberikan oleh guru. Apa saja sih contoh kondisi penggunaan metode demonstrasi? Kondisi penggunaan metode demonstrasi. Yang pertama, tujuan pembelajaran untuk memberikan informasi yang baru. Yang kedua, siswa tidak mengerti tentang contoh dari suatu materi. Yang ketiga, dapat meningkatkan minat siswa terhadap mata pelajaran IPS. Setelah kita sudah mengetahui tentang pengertian, syarat, dan kondisi, sekarang kita lanjut ke tujuan metode demonstrasi. Yang pertama, untuk menggunakan prosedur tertentu dalam mengajar, seperti prosedur kerja dan prosedur pelaksanaan. Yang kedua, dapat meningkatkan kepercayaan diri bagi siswa. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam menggunakan prosedur. Adapun 3 tahapan yang harus diperhatikan dalam metode demonstrasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah tahap persiapan. Ada 4 langkah-langkah pada tahap persiapan ini. Yang pertama, menentukan adanya kesuksesan antara metode dengan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua,
menganalisa kebutuhan peralatan yang diperlukan. Yang ketiga, merancang garis besar tentang langkah-langkah demonstrasi. Dan yang keempat, mencoba peralatan dan menganalisis waktu. Yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini ada 3 langkah-langkah. Yang pertama, mempersiapkan peralatan dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, memberikan pengantar tentang demonstrasi yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, memeragakan tindakan proses sesuatu yang disertai dengan penjelasan. Yang ketiga adalah tahap tindak lanjut. Pada tahap ketiga ini ada 2 langkah-langkah. Yang pertama, mendiskusikan berbagai tindakan atau pertunjukan yang telah dilakukan. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tindakan yang telah diragakan. Adapun keunggulan dari metode demonstrasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dapat memberikan gambaran konkret. Yang kedua, siswa akan memperoleh pengalaman langsung. Yang ketiga, dapat memusatkan perhatian siswa dalam proses pembelajaran. Dan yang keempat, dapat merangsang siswa untuk mengajukan pertanyaan baru. Di samping memiliki keunggulan, metode demonstrasi juga memiliki kelemahan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memerlukan persiapan yang relatif lama dan matang. Yang kedua, menuntut peralatan yang memacu semua siswa dalam belajar. Dan yang ketiga, memerlukan kegiatan lanjutan. Sekian video dari saya mengenai metode pembelajaran demonstrasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.